Ajal jika tidak ditentukan oleh Allah waktu itu ajalnya, dia tidak akan mengakhiri ajalnya saat itu, karena setiap segala sesuatu itu mempunyai ajal. Maka untuk kita menjemput ajal kita itu sebalah baik, berbuat baiklah kita, maka kita akan mati dalam keadaan yang baik. Itu yang disebut sebagai husnul khotimah. Tinggal kita yang memilih. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan jalan. Kamu mau bersyukur atau kamu mau kufur kepada Allah. Jika mau kufur, kita laksanalah kerja yang buruk-buruk, sambil minum, sambil berdangsa, sambil bernyanyi, sambil karaoke. Jika ajal datang saat itu, maka kita datang dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi jika kita dalam keadaan membaca Al-Quran, kita yang menentukan akhir hidup kita. Kena ajal tak seorang pun yang bisa tahu. Jadi dikatakan wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa la tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia mati. Maka sebenarnya kita mengkapling-kapling kaburan untuk kita itu sebenarnya itu juga sesuatu yang kita tidak yakin dengan Allah, karena kita tak tahu di mana kita mati. Kuburan sudah kita kapling, kita tidak mati di tempat itu. Lalu dikatakan lagi wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Karena ketika kita mati, urusan orang hidup menyelenggarakan jenazahnya maka disebutlah sebagai fardu kifayah. Kenapa dia fardu kifayah? Karena jika mayat ini tidak diselenggarakan, maka semua orang yang berada di sekitar mayat itu berdosa semuanya. Sekali lagi, bagian dari tadi, jangan kita tertipu dengan mata, tapi sesungguhnya letak keimanan kita adalah berada di dalam mata hati yang paling dalam, yang diartikan sebagai fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang memandang dengan mata hatinya, karena dunia ini bukan tempat terminal terakhir kita, karena masih banyak perjalanan kita masuk di alam barzah, dan kita akan mengakhiri nanti di akhirat, dan kita akan dihitung. Maka antara dua yang hina, diciptakan dari air yang hina, sebagai bangkai yang hina, nanti setelah menjadi bangkai ada perbuatan. Ini kita memilih, kita mau mengakhiri menjadi bangkai yang mulia sebagai akhir dari kehidupan, atau kita memilih sebagai bangkai yang hina. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat sedikit yang menjadikan kita ibrah, hikmah, dan kita menjadikan kita selalu berbuat baik dan menasihati saudara-saudara kita yang lupa, supaya kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin ya Allah. Jadikanlah kami semua ini mengakhiri amal kami dan mengakhiri daripada ajal kami sebagai orang-orang yang husnul khotimah.